Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana janji saya akan mencoba memvideokan pertemuan audit TI kita pada minggu lalu ya, pertemuan ke-6. Karena minggu lalu saya kelupaan, jadi saya coba tunaikan janji. Sebenarnya ini sudah kita bahas via Zoom meeting, tetapi khawatirnya ada beberapa di antara Anda yang mungkin kesulitan sinyal atau pada saat itu tidak bisa konsentrasi sehingga mungkin lupa mencatat dan sebagainya. Semoga dengan adanya video bisa memudahkan kita semua untuk melakukan pengulangan ya, murojaah kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi kita bisa mengulang-ulang ilmu sehingga pemahaman kita semakin mendalam dan juga ingatan kita semakin kuat. Baik, di pertemuan kita yang ke-6 ini kita membahas tentang tahap pelaksanaan, tetapi fase yang kedua. Karena memang saya sudah sampaikan di 2 minggu yang lalu di pertemuan ke-5 bahwa untuk tahap pelaksanaan ini saya bagi pembahasannya menjadi 2 minggu. Harapannya sih kita punya waktu lebih banyak untuk membaca gitu ya. Mungkin Anda sepertinya harus dikasih tugas membaca juga ya, biar tidak hanya satu arah begini dosen yang ngasih materi. Kebetulan untuk audit ini sepertinya kita di awal semester sebelum UTS belum banyak project memang ya, jadi kita masih banyak diskusi teori. Insya Allah nanti setelah UTS para calon auditor akan saya berikan case study langsung sehingga Anda bisa merasakan seperti apa sih melakukan audit itu. Karena kebetulan di hari ini di pertemuan ke-7 ya, Anda kan sudah menyelesaikan tahapan audit sampai pada fase laporan. Jadi Anda sudah tahu bahwa merencanakan itu seperti apa, pelaksanaan itu seperti apa, dan membuat laporan, isinya laporan seperti apa. Sehingga insya Allah dengan begitu Anda sudah bisa dan siap sebenarnya menjadi seorang junior auditor. Tinggal terjun ke lapangan saja. Tetapi oke, kita bahas dulu lah ya pelaksanaan yang kedua ini biar semakin terbayang, karena ini inti dari pelaksanaan ada di bagian yang kedua ini. Karena kita akan membahas tentang evaluasi kontrol dan juga substantif testing. Baik, ini perlu saya dudukkan posisinya. Untuk perencanaan yang warna hijau, maka kita ya namanya merencanakan bisa dimanapun, bisa di hotel meetingnya, bisa di cafe, bisa di restoran atau bisa di kantor mereka sendiri. Yang jelas ini adalah fase awal di mana kita merencanakan mulai dari penentuan domain, kemudian penentuan prosesnya seperti apa saja coveragenya, scope dan objektif itu ya itu sudah lewat kan. Jadi silakan dicek video sebelumnya tentang perencanaan tuh ngapain aja. Intinya yang merencanakan deal-dealan, oke, coveragenya segini, uangnya segini, waktunya segini kan gitu ya. Setelah itu kemudian ada kick off meeting dan kita masuk pada fase pelaksanaan. Yang perlu digarisbawahi adalah pada fase pelaksanaan ini kita sudah mulai on-site atau di tempat. Kalau pada fase perencanaan kita bisa saja tadi saya sebutkan bisa di hotel dimanapun, tapi kalau pelaksanaan ya harus on-site. Kita harus datang ke perusahaan kalau memang di perusahaan. Kalau memang di organisasi kita datang ke sana. Kenapa ya? Karena audit kita di sana. Yang mau kita cek baik orang maupun perangkatnya di sana gitu ya. Jadi ini on-site. Nah, untuk pembuatan laporan kita kembali lagi ke behind desk gitu ya, di balik meja kita gitu. Jadi ya kita di kantor kita gitu kan. Kalau kita adalah second party atau third party, berarti kita balik ke kantor konsultan kita untuk membuat laporan. Hanya sesekali datang saja untuk mungkin menyerahkan atau konsultasi. Tetapi untuk fase pelaksanaan ini kita benar-benar murni terjun ke lapangan. Berapa lama? Tergantung dari fase perencanaan kita. Kalau skupnya luas dan banyaknya harus dicek ya berarti lama gitu. Berapa lama? Ya tergantung di perencanaan itu tadi ya. Nah, di fase pelaksanaan ini saya bagi menjadi 2 warnanya. Yang biru itu kita sebenarnya sudah on-site tapi kita masih ngobrol. Jadi kita belum melakukan testing, kita belum melakukan tanya-tanya dokumen, kita belum baca-baca dokumennya isinya kayak gimana, kita belum ngecek dan observasi seperti apa servernya dan sebagainya, belum. Yang merah itu belum. Biru dulu dilakukan, jadi yang biru kita melakukan kajian awal lagi dan melakukan evaluasi terhadap objek audit lagi. Sebagaimana saya sebutkan di fase perencanaan dulu,
kan sudah disepakati nih ada RASI-CHAT juga kan ya, ada responsible, accountable, consulted, informed gitu. Jadi dan kita juga sudah memegang struktur organisasinya. Jadi sebenarnya di sana ini kita sudah punya pegangan, tetapi bisa jadi ada jeda waktu antara kick off meeting dengan pelaksanaan ternyata terjadi perpindahan atau pergantian karyawan, sehingga kan ternyata ada penyesuaian. Tapi insya Allah minor sih, jadi yang biru ini insya Allah minor, tetapi harus tetap dilakukan untuk memastikan proses pengambilan data di fase merah 2 bawah itu memang sesuai, sehingga tidak salah menangkap data yang semestinya. Oke, jadi ini bagi menjadi 2 fase, ada yang biru, ada yang merah. Oke, ngapain sih melakukan evaluasi mendalam ini? Tadi saya sebutkan onsite. Kita meng-cross check RASI, kita meminta dokumen, jadi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, entah itu peraturan-peraturan yang berlaku. Kalau memang mereka pakai sertifikasi, maka sertifikasi apa yang mereka punya, kemudian list SOP yang sudah mereka punya apa saja, pokoknya dokumen-dokumen yang terkait dengan proses audit kita minta. Termasuk di dalamnya kita mengenalkan tim lah, masa datang ujuk-ujuk nggak pakai ngobrol, kami berberapa dan sebagainya. Oke, si pemilik project audit tahu karena kan mereka meeting bareng kita ya, tapi yang audit yang semuanya itu kan belum tentu kenal sama kita. Kita datang bisa-bisa dicuekin kalau kita nggak ngomong dengan menjelaskan dengan baik kita ini siapa. Oke, selain itu kita juga melakukan konfirmasi jadwal. Ini karena apa? Karena kita sudah bicara tentang karyawan atau mungkin pejabat di mana mereka jadwalnya juga tidaklah santai gitu ya. Jadi apa ya? Jadi kita harus benar-benar strict gitu ya. Kapan mereka bisa kita temui, dan kita juga harus on time. Kalau mereka sudah ngasih jadwal ke kita juga harus mengalokasikan waktu untuk bertemu mereka saat itu. Kalau ada yang bentrok, kita sesuaikan. Oh ternyata ini bentrok Pak, saya harus ketemu Bapak ini dan Bapak ini di waktu yang sama. Bisa juga kemudian itu kita wakilkan kepada tim kita, karena tim kita kan kita nggak sendirian ya. Jadi intinya gimana caranya ini semua menjadi nyaman dan secara pelaksanaan untuk menggali data nanti memang mendapatkan hasil sebagaimana yang kita inginkan. Di antaranya juga kita bisa menentukan PIC. Kalau memang beliau adalah pejabat yang memang sibuk sekali, maka kita harus siapa sih orang yang kita temui, hubungi gitu ya, person in charge-nya siapa, apakah sekretarisnya, apakah asisten pribadinya, atau siapa, itu harus kita pegang nomor handphonenya, sehingga kita harus cross check terus untuk konfirmasi jadwal. Itu kira-kira catatan di awal terhadap objek audit ini ya. Jadi kita melakukan kajian mendalam lagi dengan memegang dokumen rencana audit yang sudah kita bawa dari akhir fase perencanaan. Kan kita sudah punya ya dokumen rencana audit di mana isinya itu semua sudah saya bahas di video sebelumnya, termasuk kita sudah pegang audit checklist yang mau kita gunakan. Nah, sekarang kita masuk pada 2.3 tentang evaluasi kontrol dan compliance testing. Ini yang perlu saya sampaikan. Di buku Pak Reza, beliau menyebutkan bahwa ini sebenarnya normatif, tetapi harus tetap saya sampaikan karena ini juga khawatirnya tidak dipahami dengan baik. Jadi no pay no gain gitu ya, atau apa ya, ada harga ada rupa gitu ya, itu kan sudah ungkapan biasa. Jadi semakin banyak objek yang diaudit, otomatis semakin mahal biaya yang dikeluarkan. Kok bisa? Ya karena otomatis semakin banyak objek audit, usaha yang dilakukan juga semakin besar. Kontrol yang kita periksa dan evaluasi juga semakin banyak. Otomatis lama waktunya juga semakin durasinya panjang. Dan satu lagi, karena ada resiko kalau kita lelah gitu ya, timnya lelah, itu kan ada resiko kegagalan mendeteksi objek audit gitu ya. Jadi kegagalan auditor mendeteksi resiko dan sebagainya itu semakin besar. Jadi padahal kok bisa gitu ya, nanti di sudah ya tadi di video satunya ada rencana tindak lanjut, itu di salah satunya juga termasuk kita ngomongin prioritization kan. Nah di situ kalau kita tidak mendeteksi dengan baik, maka bisa jadi itu akan jadi masalah juga gitu kan ya. Jadi kredibilitas auditor kita itu bisa dipertanyakan. Oke, termasuk di dalamnya juga kelengkapan ya. Walaupun tadi
cost-nya semakin besar, tetapi kalau pengen hemat-hemat gitu ya, ya udahlah domainnya yang kecil aja biar hemat. Yang ada kayak kita general check up gitu ya, ngecek darah itu, dok badan saya sakit semua gitu. Sakit semua itu kenapa Pak? Apa karena asam uratnya kah, apa kolesterolnya kah, kan nggak tahu. Atau jangan-jangan sarafnya misalnya. Nah kalau kita kemudian, saya paket yang hemat aja dok, yang paling hemat. Nah bisa jadi kalau kita menggunakan paket yang paling hemat memang paling murah, tetapi karena namanya hemat, maka alat deteksi yang digunakan kan semakin sedikit. Sama kayak audit, kalau semakin kecil coveragenya atau domainnya, maka otomatis audit checklist yang digunakan semakin sedikit. Otomatis pendeteksian juga tidak bisa secara komprehensif. Sehingga Pak Reza mengatakan bahwa semestinya audit itu ya pas gitu ya, nggak terlalu over. Maksudnya nggak terlalu over itu nggak, kalau di kedokteran misalnya kita check up darah itu nggak yang semua satu halaman itu kertas kita lab itu semua di checklist gitu juga kan, mubazir juga kan, bisa jadi nggak butuh gitu. Tetapi dokter kan tahu, kita auditor kan tahu mana yang minimal harus kita laksanakan sebagai upaya teroptimal untuk mendeteksi hal-hal terkait dengan tujuan dari audit itu gitu ya. Jadi kalau pengen mendeteksi apakah misalnya tubuh manusia ya, apakah di usia 40 tahun itu masih kondisinya fit semua, maka dokter akan tahu oke, general check up untuk orang usia 40 tahun itu ya nggak harus sampai MRI gitu misalnya, nggak harus sampai apalagi hal-hal yang mungkin di luar, misalnya sampai ke arah kalau jantung sudah sih ya 40 tahun apalah ya, saya nggak ngerti ya secara kedokteran. Intinya pasti beda antara general check up untuk orang usia 40 tahun dengan orang usia 65 tahun, itu pasti beda. Karena dokter sudah tahu bahwa orang di usia 40 tahun itu biasanya penyakit-penyakitnya seputar apa, sehingga kalaupun harus lab darah ya itu semua seputar yang dicurigai itu semua. Tetapi jangan sampai kemudian kita yang minimal aja dok, cuman cukuplah asam urat sama kolesterol saja, padahal bisa jadi dicek juga livernya, bisa jadi dicek juga apa itu macam-macam lah, saya nggak terlalu paham lah ya, paham lah insya Allah. Oke, saya lanjutkan. Nah ini bedanya evaluasi kontrol sama compliance testing itu apa sih Bu gitu ya. Ini sebenarnya kalau di depan di judul bukunya Pak Reza itu pakai dan, tetapi kalau saya lebih suka ini sebenarnya sama. Jadi evaluasi kontrol itu bahasa Indonesianya, compliance testing itu bahasa Inggrisnya. Intinya ini adalah sebuah proses untuk menentukan apakah kontrol berjalan sesuai dengan kebijakan, prosedur dan sebagainya. Gampangannya gitu ya, compliance testing ini proses checklist terhadap iya atau tidak prosedurnya itu dilakukan atau enggak itu. Jadi kalau Anda masih ingat manajemen risiko, hasilnya adalah risk register. Hasil dari risk register adalah list SOP atau list seperangkat perintah untuk mitigasi kan begitu. Misalnya ada 100 langkah. Nah, kita bisa jadi ngecek 100 itu prosedurnya dilakukan apa enggak. Dari 100 berapa yang dilakukan. Nah, kemudian kita pakai audit checklist kita. Oh, ternyata dari 100 yang dilakukan itu berkorelasi dengan audit checklist kita di nomor ini dan nomor ini dan sebagainya. Itu compliance testing, mengevaluasi apakah kontrol itu sudah sesuai dengan kebijakan. Tapi ini baru compliance. Jadi ini baru melihat iya atau tidak gitu aja, baik atau tidak gitu ya. Jadi ini saya kasih warna juga. Ini mau mendeteksi berjalan dengan baik atau tidak. Sudah itu aja. Jadi tidak kemana-mana, ya atau tidak. Padahal, yang bawah itu Pak Reza nulis ya. Tentu saja pemeriksaan kita bukan hanya ya atau tidak. Gampang banget jadi auditor kalau cuma ya sama tidak aja, cuma ngecek kontrol. Tapi kita juga ngecek seberapa jauh kualitas dari iya dan tidak itu. Kalau iya, seberapa baik iyanya. Kalau tidak, ya jelas tidak kan begitu. Ini adalah contoh dari compliance testing di bidang akuntansi. Jadi untuk penjualan itu yang dicek adalah sales testnya. Iyalah dicek kan bagaimana dia faktur penjualannya dan sebagainya. Apakah dia selalu mencetak faktur ketika ada proses penjualan? Kalau tidak, jangan-jangan masuk kantong misalnya. Kemudian pada saat penerimaan kas itu juga dicek sampelnya adalah kwitansinya. Kemudian jadi ini adalah
contoh-contoh sampel yang dipakai untuk melihat iya atau tidak gitu ya. Apakah prosedur terlaksana atau tidak? Caranya adalah ngecek ini semua. Nah, tapi kan di sini tidak ada faktur penjualannya itu per hari. Normalnya kalau weekday sama weekend itu kan mungkin dia punya catatan ya. Jadi weekday itu misalnya ini ngomongin apalah ya, perusahaan tentang penjualan apa gitu. Misalnya taruhlah otomotif atau misalnya taruhlah Astra gitu ya. Di hari kerja itu rata-rata penjualan mobil misalnya 10. Tapi di weekend itu rata-rata misalnya 17. Ini adalah data rata-rata. Nah, bisa jadi kalau nanti kita move on ke dari compliance ke substantif, kalau ini kan iya tidak itu sub compliance. Substantif itu ngomongin tentang kualitas dari masing-masing kontrolnya. Iya sih ada faktur, tetapi seberapa faktur ini normal datanya itu kita cek. Karena kalau kita misalnya mencari per fraud atau mencari bug gitu ya kita ngecek sampai secara kualitas. Nah itu inti dari 2.4 yaitu substantive testing. Substantive testing adalah proses yang dilakukan untuk memverifikasi kualitas ya, kualitas dari kriteria terhadap kontrol yang berjalan. Kriterianya itu macam-macam, bisa jadi kelengkapan atau completeness-nya, bisa jadi keakuratannya, atau kayak tadi itu jumlahnya apakah sudah sesuai gitu kan, normal apa enggak, apa juga kebaruannya. Nah, contoh dari substantive testing untuk kasus ini adalah melakukan kalkulasi ulang untuk verifikasi, itu namanya internal validity. Ada juga pemeriksaan fisik terhadap fixed asset, nah itu disebut dengan external validity-nya. Ini semua adalah proses substantive testing. Kita benar-benar dalam gitu ya. Untuk memudahkan dan memberikan gambaran yang lebih clear gitu ya, ini saya coba buatkan visualisasinya. Jadi inti dari pelaksanaan yang ada di panah itu dimulai awalnya itu dari fase perencanaan yang berakhir dengan kick off meeting. Ini adalah start awal dari proses pelaksanaan. Setelah kick off kita datang ke perusahaan yang atau organisasi yang kita audit. Kita datang lagi ngomong bla 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 bla, selesai kajian awal. Kemudian kita juga ngecek evaluasi mendalam sampai selesai. Kemudian kita ngecek compliance testing, di mana compliance testing ini jawabannya adalah iya atau tidak, kan gitu. Nah, setelah itu begitu iyanya itu dicek lagi secara substantif, kualitasnya seperti apa, kalau iya berapa persen dan sebagainya. Ini semua adalah pekerjaan auditor. Datang on site, kemudian melakukan ini semua, ngobrol, nanya dan sebagainya. Sehingga hasil akhirnya adalah sebuah laporan. Yang laporan ini sudah saya bahas di video sebelumnya yang tadi pagi tentang laporan audit. Insya Allah clear. Jadi auditor tuh sesimpel itu, tetapi harus sesuai dengan aturan. Jangan sampai ngawur, kan gitu masalahnya. Pekerjaan, saya kan sudah sampaikan, pekerjaan seperti ini sebenarnya gampang kalau tahu ilmunya. Kalau enggak kan itu namanya ngawur gitu ya. Nah, ini perlu saya sampaikan sebagai suplemen bahwa test of details of balance and control and substantive test of transaction itu difference among test, tergantung tesnya kita apa. Dan ini kaitannya dengan audit checklist gitu ya. Jadi ini semua tergantung dari audit checklist. Kita mau tes apa? Kalau misalnya tes untuk sertifikasi ISO 27001 ya berarti tesnya ngapain aja. Itu kan beda-beda dengan misalnya Anda mau ngaudit COVID, otomatis beda lagi ya. Jadi difference among tes itu. Paham lah Bu? Iya paham. Oke. Nah, ini adalah catatan tambahan terkait dengan proses pelaksanaan tadi. Pada proses pelaksanaan, proses kita untuk mengumpulkan data itu ada 3. Yang satu adalah wawancara, yang kedua adalah inspeksi atau review dokumen, dan yang ketiga adalah observasi. Ada kalanya kita menggunakan wawancara dan observasi saja, tetapi ada kalanya kita menggunakan review dokumen dan wawancara saja, tergantung. Tetapi idealnya 3-tiganya digunakan, gitu ya.
Nah, semua harus terdokumentasi dengan baik. Kenapa? Ya kita kan harus bikin laporan. Ada laporan antara di mana di dalamnya terdiri dari tahap-tahap dan juga bukti kita melakukan apa saja. Jadi harus didokumentasikan. Pakai apa, Bu? Zaman sekarang kan sudah banyak teknologi yang bisa mendukung kita. Ada foto, video, rekaman dan sebagainya. Misalnya ada dokumen, kita bisa pakai aplikasi taruhlah yang cam scanner dan sebagainya. Jadi intinya kita melakukan pendokumentasian. Nah, itu intinya kita melakukan pendokumentasian, dan ini adalah salah satu video tentang pembahasan soal-soal CISA ya. CISA itu adalah sebuah sertifikasi di bidang Information System Auditor. Jadinya kan Certified Information System Auditor. Nah, ini contoh soalnya. Jadi sampai sini Anda sudah bisa jawab soal ini gitu ya. Dimana ngambil CISA kan soalnya bukan cuma satu, Bu. Iya, tapi maksud saya Anda sudah mulai paham ya bahwa bedanya antara compliance testing dan substantive testing adalah bahwa compliance testing itu kontrol, sedangkan substantive testing itu details. Itu kunci jawabannya B. Jadi clear ya sampai sini. Baik, dan jangan lupa ketika melakukan compliance dan juga substantive testing harus merujuk pada audit checklist yang kita sudah sepakati di awal. Kita mau ngaudit pakai apa? Kalau perbankan ya berarti compliance testing dan substantive testingnya harus didasarkan pada audit checklist yang ini, kan begitu? Karena itu yang menjadi tujuan atau goals atau objektif mereka ketika minta diaudit kan, mereka mintanya ya memenuhi ini semua karena ini kan regulasi yang mengatur mereka. Itu sampai sini materi kita atau pembahasan kita tentang tahapan pelaksanaan berakhir. Jadi insya Allah sudah clear ya bahwa ya seperti itulah namanya ngaudit. Kita tinggal dapat project atau pekerjaan di bidang itu, kemudian kita pahami checklistnya, kita terjun ke lapangan, kita melakukan laporan. Ada juga substantive testing yang melibatkan komputasi seperti yang sudah saya contohkan ketika di beberapa pertemuan yang lalu, ketika kita ngecek gitu ya apakah HTTPS-nya protokolnya sudah jalan. Kemudian ketika kita juga menganalisis apakah mereka terlalu banyak memberikan informasi di websitenya terkait platform-platform yang digunakan, apakah database-nya, apakah framework-nya dan sebagainya, itu kan nggak boleh muncul ya. Nah, itu semua juga bagian dari substantive testing. Tetapi tidak di semua kasus audit dibutuhkan substantive testing berbasis teknologi seperti itu. Itu lagi-lagi tergantung dari jenis audit yang kita lakukan dan tools apa yang harus kita gunakan. Jadi itu ya, sampai sini insya Allah sudah clear. Tetapi di video di meeting kita minggu lalu juga sempat saya singgung tentang ini N untuk ini suplemen saja. Minggu lalu juga sudah saya sampaikan di video ya, di meeting. Untuk menjadi, kalau memang Anda bercita-cita menjadi seorang IT auditor, untuk masa depan Anda itu ada 3 hal yang harus benar-benar Anda kuasai. Yang pertama adalah technical skill, di mana technical skill sudah saya bahas di video entah keberapa saya lupa. Kemudian capabilities dan certification. Nah, ini certification ini kenapa saya ingat ini, karena ada CISA tadi ya yang saya rujuk soal-soal CISA. Nah, sertifikasi ini kayak SIM ya. Jadi kalau kita pakai naik motor, memang bisa naik motor, tapi kalau kita nggak punya SIM, kita bisa menyalahi aturan kan begitu. Sama dengan audit juga. Kalau kita mengaudit tetapi tidak ada certification atau SIM, surat izin mengaudit, ya maka kita ilegal gitu ya hitungannya. Walaupun kita jago tapi ya nggak bisa. Sehingga itulah yang kenapa disebut dengan tim auditor, karena nanti ada lead auditornya atau pimpinan auditornya itu dia punya sertifikasi, sedangkan kita junior yang magang dulu. Nah, untuk masa depan Anda, perhatikan 3 ini, technical skill, capabilities, dan certification. Technical skill sudah pernah saya bahas, ada banyak ya. Jadi auditor tuh harus skeptis. Skeptis di sini artinya nggak boleh langsung percaya ya aja gitu. Jadi di buku Pak Reza di halaman 101 gitu ya disebutkan kalau ada wawancara, jika ada indikasi temuan, kita kan merasakan ya sebenarnya pas wawancara itu, iya Pak bagus semua di sini ada semua prosedurnya. Oh bagus ya Pak, boleh Pak kita lihat dokumennya. Waduh kemana ya dokumennya? Nah kan agak ambigu ya.
dia bilang bagus kontrolnya, dia bagus implementasinya. Lah kalau ditanya SOP atau dokumen prosedurnya dia nggak punya, dia bagus dari mana gitu. Jadi kita harus punya skeptis yang sehat atau yang kuat gitu ya, untuk ngecek gitu. Jadi di buku 101 tuh dibahas. Jadi kita harus ngecek, bisa jadi ke atasannya, ngecek baik misalnya via email atau via, kan nggak enak ya orangnya habis kita audit kemudian kita tanya ke atasnya, nggak enak ya. Waktu itu kita datang kemudian kita catat dulu, besoknya lagi atau kapannya lagi kita coba cross check. Mungkin pada saat kita mewawancara atasannya kita cross check sekaligus catatan hari itu. Waktu itu bilangnya bawaan Anda ini loh Pak. Oh apaan, enggak Mas, misalnya begitu kan, beda berarti jawabannya. Jadi begitu ya, jadi technical skill ini semua harus dikuasai dan dipahami. Ngapain sih kok auditor harus skeptis? Iyalah, karena manusia itu kalau ditanya pasti jawabnya bagus-bagus, padahal belum tentu. Kita juga harus macam-macam. Ini semua adalah technical skill yang harus dimiliki oleh seorang calon auditor. Nah ini juga capabilities menurut apa yang profession trends yang dari Brandmatics itu ya Pak Roni, ini saya gambarkan ulang. Sebagai seorang IT auditor, capability kita itu yang harus dimiliki itu juga cukup lumayan ya. Jadi ada, ini berapa nih? Hitung sendirilah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Dimulai dari IT control, iya itu otomatis. Project management, iya karena kita kan ini bagian dari project juga. Project audit gitu ya. Database system kita harus paham juga. Statistik, iya harus paham. Ini semua adalah capability yang harus kita miliki untuk mendukung proses audit kita. Public speaking misalnya contoh. Ya iyalah, gimana kita mau ngaudit, datang masa diem aja terus kita mau dapat dokumen sampai kapan kalau kayak gitu. Jadi public speaking juga harus dimiliki kapabilitasnya oleh seorang calon auditor. Jadi ada technical skill gitu ya, ada capability. Nah terakhir ini yang terkait sama CISA itu tadi. Sebenarnya secara internasional sertifikasi di bidang auditor itu nggak cuma satu. Kalau untuk yang informasi sistem auditor iya cuman CISA namanya. Tetapi kalau untuk network ya, sistem and network itu ada lagi yang namanya GISC. Jadi ini sertifikasi juga untuk kita di bidang sistem dan jaringan. Ya ngauditnya apa ya, berarti tentang jaringan gitu. Jadi itu hal-hal yang checklistnya itu sudah fokus kalau ini. Nah ini juga ada lagi CIA, ini adalah Certified Internal Auditor. Nah, itu ya. Jadi ini sekedar motivasi dan sisipan saja. Oh iya, ini kebaruan. Ini terkait dengan kebaruan ini maksudnya begini. Checklist ini ya, kembali ke checklist ini kalau Anda masih checklist ini. Checklist ini kan nggak mungkin paten, nggak mungkin tahun ini kemudian tahun 2022 ini tetap, kan nggak mungkin. Mungkin aturan untuk undang-undangnya sudah update, atau untuk peraturan OJK-nya sudah update, atau permen BUMN-nya sudah update, termasuk untuk sertifikasi. Jika kita melakukan sertifikasi maka bisa jadi update. Nah kebaruan atau currentness ini juga harus kita ikuti. Jadi saya masih nemu ya beberapa kejadian ketika saya nge-review jurnal itu masih ada loh yang ngaudit pakai COVID 4.1. Padahal kalau kita bicara framework di mana saat ini COVID itu sudah sampai COVID 2019 sudah melewati ya, COVID 5 sudah diganti dengan 2019. Itu rasanya lucu gitu loh. Ngapain lagi kita ngaudit pakai 4.1 di mana 4.1 itu terminologinya juga sudah lama, coveragenya juga masih sempit waktu itu kan, sudah terbitnya juga dari tahun kapan. Nah, jadi kita harus mengikuti ketika ada updating yang terkait dengan framework di mana framework itu otomatis checklist kita usahakan ikut ya. Apalagi di zaman pandemi ini kan banyak sekali yang free. Sehingga silakan ikut. Ini adalah contoh di mana saya jujur saja saya tuh baru kenal ini ya minggu lalu. Sertifikasi di bidang resilience. Ternyata ada ya. Jadi ini tentang organizational resilience and standard. Bagaimana ketangguhan sebuah organisasi menghadapi berbagai dinamika. Jadi business continuity terkait dengan pandemi. Otomatis pandemi itu resiko yang sama sekali tidak pernah masuk ke dalam identifikasi resiko semua perusahaan di dunia ini. Mungkin kalaupun ada beberapa persen saja yang kepikiran bahwa akan ada pandemi entah kapan gitu. Yang lainnya ya nggak ngeh gitu ya. Baru ketika pandemi terjadi akhir
2019 sampai sekarang sudah mau akhir 2020, dunia shock gitu ya, dunia kaget. Dan kemudian ada WFH, otomatis kan proses bisnis semuanya kacau. Bagaimana dengan pabrik, dimana pabrik itu kan ngomongin utility yang harus tetap up gitu ya, harus tetap jalan mesinnya, ada orangnya tapi nggak boleh kerumunan gitu kan. Itu kan ada banyak penyesuaian yang itu harus lincah. Nah itu ternyata ada sertifikasinya, saya juga baru tahu. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah punya ISO 22301 ini, mereka santai sekali karena mereka gampang untuk berubah. Saya juga merasakan ketika perbankan tuh sekarang kalau buka rekening itu nggak harus datang ternyata ya. Jadi bisa loh buka rekening tuh online, kita ngisi form, dan untuk verifikasinya kita tinggal video call. Jadi ya kenapa? Karena kan data KTP juga kan sekarang sudah bisa diakses ya. Jadi insya Allah untuk KTP itu juga nggak susah gitu datanya untuk mereka, sehingga cross checknya juga gampang. Nah kebaruan seperti ini perlu kita ketahui ya. Jangan sampai kita nggak ngerti apa-apa, apalagi dunia teknologi itu kan cepet banget. Ini adalah contoh dari slide lanjutan dari yang pertama tadi. Ternyata di situ resiko itu dibahas. Jadi ya pertama prioritizing ya, reliability, kemudian recognizing complexity, strong leader. Ini semua adalah yang dibutuhkan dan dibahas di dalam ISO 22301. Nah ini juga contoh, ini juga baru saya dapatkan hari apa ini, Senin atau Selasa ya, Senin atau Rabu. Ini sekarang apa sih? Pokoknya minggu ini. Jadi ketika saya konsultasi dengan profesor saya terkait dengan buku Green Enterprise Architecture, draftnya sudah saya kirimkan ke beliau dan beliau memberikan komentar, Bu Indri, ini kayaknya sayang kalau cuma gini aja greennya, kita tambahkan standar internasional namanya GRI. Kemudian saya dikirim lewat email banyak sekali serinya, jadi kayak family gitu ya, GRI ini ada banyak sekali. Untuk yang 101, 102, 103 ini standar universalnya, kemudian spesifik standarnya ini 200, 201, 202 dan sebagainya, itu banyak. Nah ternyata ini adalah standar internasional dan saya baru tahu juga, kan ya lucu ya, ya jangan ditiru lah ya. Jadi ternyata sudah ada dari 2018 dan ini adalah standar untuk dimana saya dengan tim melakukan penelitian tentang Islamic Green Computing, Sustainability dan sebagainya dengan paper-paper, buku-buku yang itu terserak gitu ya. Saya nggak tahu bahwa ternyata ini sudah ada standarnya. Jadi Global Reporting Initiative itu sudah punya standar dan sudah banyak perusahaan yang itu certified ini, dan mereka membuat rankingan untuk perusahaan-perusahaan yang mereka care terhadap environment, care terhadap social responsibility dan sebagainya. Jadi saya juga baru tahu gitu ya. Jadi memang gunanya tumbuh dan belajar di lingkungan yang tepat itu akhirnya kita updating ilmu, kita nggak kata dalam tempurung, kita nggak malu-maluin dan sebagainya. Oke, itu yang bisa saya bagi mungkin ya hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Semoga tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Jalan kita masih panjang, jadi jangan lelah untuk mencari ilmu. Ada banyak sekali ilmu yang belum kita ketahui di bumi ini, terutama terkait dengan passion Anda masing-masing ya. Karena ini kan mata kuliah pilihan. Kalau memang passionnya audit ya kita berarti harus fokus dan harus banyak menggali ilmu-ilmu terkait dengan ini. Oke, saya upload sekarang juga, nanti saya share di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.